Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan. Kami mengambil contoh yaitu PT Cahaya Abadi yang menjual bisnis usaha gorden. Langsung saja ke pembahasan berikut. Perkenalkan, dengan saya Raka Farijal Irwansyah. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian anggaran. Penganggaran atau penyusun anggaran, budgeting, adalah proses penyusun rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai 25 tahun. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba, profit planning. Sedangkan anggaran penjualan, dalam proses penyusunan anggaran atau perencanaan perusahaan, anggaran penjualan merupakan bagian paling penting di bagian anggaran lainnya, karena selain sebagai petunjuk awal bagi anggaran lainnya, anggaran penjualan juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen tentang penjualan perusahaan serta sebagai sarana untuk pendekatan terorganisasi dalam pembuatan anggaran penjualan yang menyeluruh. Anggaran penjualan menyeluruh memasukkan keputusan manajemen dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Dinar Gustian Tias, kelas MN19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Yang ketiga, peramalan penjualan. Peramalan sebagai kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan metode peramalan adalah cara memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan data yang relevan dengan masa lalu. Ramalan penjualan merupakan salah satu bahan informasi yang terpenting dalam menyusun rencana produksi karena merupakan suatu titik permulaan dalam perencanaan produksi. Yang keempat, metode peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan yang dapat digunakan dalam perusahaan adalah banyak, seperti metode komposisi tenaga penjual, metode opini para eksekutif, metode statistika peramalan penjualan. Tapi yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau lebih lazim disebut dengan metode tren. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. PT Cahaya Abadi ini merupakan usaha dagang yang terfokus penjualannya kepada penjualan gorden. Penjualan gorden ini dilakukan per unit, di mana satu unitnya itu kita ini dengan 3 meter. Di sini ada data penjualan mengenai PT Cahaya Abadi. Penjualan gordennya itu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berikut datanya. Tahun 2016 itu terjual 120 unit, 2017 itu terjual 144 unit, 2018 itu terjual 192 unit, dan 2019 itu terjual 216 unit, 2020 terjual 240 unit. Sehingga total penjualan dari tahun 2016 hingga 2020 adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kemalasari. Di sini saya akan menjelaskan anggaran penjualan pada perusahaan PT Cahaya Abadi. Diketahui, PT Cahaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, yaitu penjualan gorden. Dalam rangka penyusunan anggaran induk untuk tahun 2021, PT Cahaya Abadi mengumpulkan data tentang jumlah unit gorden yang akan dijual selama tahun 2021. PT Cahaya Abadi juga memprediksi harga yang akan dikenakan di tahun 2021. Sebelum kita menyusun anggaran penjualan, terlebih dahulu kita harus meramalkan penjualan. Ramalan penjualan untuk gorden di tahun 2021 yaitu sebanyak 275 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 80.000. Untuk bulan Januari tahun 2021, manajemen perusahaan PT Cahaya Abadi menargetkan kenaikan penjualan sebesar 20% dan menaikkan harga jual per unit yaitu 20%. Ini saya akan menjelaskan mengenai peramalan pada tahun 2021. Telah diketahui bahwa penjualannya tahun 2016 tadi 120. Untuk penjualan itu kita sebut dengan Y. Lalu untuk metode yang digunakan untuk analisis peramalan dan penganggaran ini adalah metode tren garis lurus, di mana tren garis lurus itu Y sama dengan A ditambah B dikali X atau BX. Nah, untuk menentukan A itu dengan menggunakan A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y adalah total dari penjualan, N adalah banyaknya data. Dan untuk mencari B-nya yaitu sigma XY dibagi dengan X kuadrat. Sigma XY adalah total dari perkalian antara X dan Y. Dan X kuadrat atau X pangkat 2 ini merupakan pengkuadratan dari X. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan X terlebih dahulu. Di sini telah diketahui penjualannya tadi dari 2016 hingga 2020. Banyaknya data itu ada 5. Untuk menentukan X, bila data itu ganjil, maka 0 dapat diletakkan di seperti yang ini, itu datanya ada 5 data ganjil, maka 0 diletakkan pada tahun 2018. Itu data ketiga. Lalu untuk menentukan 2017 dan 2016-nya itu yang 2017 dan 2016 itu menggunakan negatif dan 2019 hingga 2020 itu positif gitu. Untuk ini penentuan 2017-nya itu dari 0, negatif 1, negatif 2 gitu hingga selanjutnya. 2017 negatif 1, 2016 negatif 2. Sedangkan pada tahun 2019 itu positif. Jadi kita menuliskan bahwa 2019 itu 1, 2020 itu 2. Untuk menentukan untuk total X-nya, untuk total X-nya jadi 0. Selanjutnya kita mencari XY terlebih dahulu. Untuk XY adalah X dikali dengan Y. Diketahui pada 2016 itu X-nya negatif 2 dan Y-nya 120, sehingga negatif 2 dikali 120 adalah negatif 240. Dan dilihat bahwa negatif 1 di X pada tahun 2017 dikali dengan penjualannya atau Y-nya itu 144, sehingga XY-nya negatif 144. Untuk tahun 2018 X-nya 0 dan Y-nya 192,
sehingga 0 dikali 192 adalah 0. 2019 X-nya 1 dan Y-nya 216. Jadi X-Y-nya ada. Lalu untuk menghitung anggaran penjualannya yaitu pertumbuhan penjualan sama dengan 100% ditambah target penjualan. Maka pertumbuhan penjualan produknya yaitu 275 dikali 1 ditambah 20%, maka 330. Nah, untuk susunan anggaran penjualan PT Cahaya Abadi pada tahun 2021 yaitu penjualan dalam unitnya yaitu 330, harga jual per unitnya yaitu 96.000. Karena harga awalnya 80.000, ada kenaikan 20% menjadi 96.000. Dan total untuk penjualannya sebesar Rp31.680.000. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulannya, dari seluruh pemateri di atas dapat disimpulkan anggaran penjualan ialah dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memasukkan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi dari rencana laba, dan untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Penyusunan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, prosedur penyusunan yaitu tahap penentuan pedoman, tahap persiapan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Dan dari data penjualan, PT Cahaya Abadi yang hanya menjual gorden melakukan peramalan dan penganggaran menggunakan teknik tren garis lurus, yang hasilnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 330 unit dan susunan anggaran penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp31.680.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.